Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di padang gurun Irak yang terik dan tanpa ampun, di mana pasir menyelimuti reruntuhan dan maut mengintai dari setiap sudut, seorang marinir bernama Logan Thibault berjalan pelan di antara puing dan debu. Suatu pagi, saat matahari mulai menyengat dan dunia terasa nyaris diam, ia menemukan sesuatu yang tak lazim. Sebuah foto kecil yang sudah mulai usang, tergambar di dalamnya seorang wanita muda yang tersenyum berdiri di depan sebuah taman pameran. Ia mengangkat foto itu, tak ada tulisan, tak ada petunjuk. Tapi entah mengapa, ia menyimpannya hari-hari setelah itu berubah. Rekan-rekannya mulai menganggap Logan sebagai semacam jimat keberuntungan. Ia selamat dari ledakan ide, dari serangan mendadak. Berkali-kali ia kembali hidup, sementara mereka yang berdiri hanya beberapa langkah darinya tidak seberuntung itu. Di antara hiruk-pikuk dan rasa bersalah selamat, Logan mulai percaya bahwa foto ini melindunginya, bahwa wanita ini, meski ia tidak tahu siapa, telah menjadi penuntun takdirnya. Setelah pulang dari Irak, Logan Thibault kembali ke kampung halamannya di Colorado. Tetapi dirinya bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya mungkin utuh, tetapi jiwanya terbelah oleh apa yang telah ia lihat dan alami di medan perang. Ia membawa beban yang tak tampak di mata orang lain. Rasa bersalah karena selamat, suara tembakan yang tetap terdengar di malam hari, dan wajah-wajah rekan yang tak pernah pulang. Orang-orang menyambutnya dengan pelukan, ucapan terima kasih atas jasanya, dan senyum basa-basi yang mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa mereka tidak tahu bagaimana berbicara dengan seorang veteran. Tapi Logan tidak mencari itu. Ia tidak merasa menjadi pahlawan. Ia merasa kosong. Satu-satunya hal yang terasa nyata baginya adalah foto itu. Gambar seorang wanita muda yang tersenyum, tidak glamour, tidak dramatis, hanya murni, seolah foto itu menyimpan semacam harapan atau ingatan. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Akan dunia yang lebih baik. Selama bertahun-tahun di Irak, foto itu ia simpan di kantong dada seragamnya. Ia menatapnya setiap malam sebelum tidur, memegangnya sebelum misi, bahkan kadang berbicara padanya. Meskipun ia tidak tahu nama wanita itu atau dari mana ia berasal. Foto itu pada akhirnya menjadi jangkar bagi kewarasannya. Waktu berjalan. Logan mencoba menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan sipil. Ia bekerja sebentar sebagai mekanik, lalu di bengkel kapal. Tapi selalu ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan bahwa ia seharusnya melakukan sesuatu. Bukan demi dirinya, melainkan demi sesuatu yang lebih dalam, lebih besar. Dan kemudian pada suatu malam yang tenang, setelah berdebat panjang dengan dirinya sendiri, Logan mengambil keputusan. Ia akan mencari wanita dalam foto itu. Bukan karena ia berpikir ada romansa di baliknya. Bukan karena ia merasa berutang budi, tapi karena perasaannya tidak bisa mengabaikan bahwa hidupnya terikat pada keberadaan wanita itu, bahwa entah bagaimana, dalam jalinan takdir yang rumit dan tak terlihat, ia berhutang padanya. Barangkali bukan untuk diselamatkan, tapi untuk memahami kenapa. Namun pencarian itu bukan seperti di film. Tidak ada nama, tidak ada petunjuk di belakang foto, tidak ada profil media sosial untuk dilacak. Satu-satunya petunjuk samar hanyalah latar belakang gambar, sebuah tiang bendera, papan tanda yang sebagian terpotong dengan huruf-huruf green dan suasana khas wilayah selatan. Ia memperbesar foto itu, meneliti setiap detil, bentuk bangunan. Di belakangnya,
jenis pepohonan, posisi cahaya, bahkan desain pagar. Ia mendatangi perpustakaan, mencari katalog pameran dan festival di wilayah-wilayah selatan yang menggunakan nama Green. Semuanya nihil, tapi ia tidak menyerah. Logan, seorang marinir yang telah selamat dari perang, membiarkan insting dan naluri menggantikan logika. Ia percaya dengan keyakinan yang hampir mistis bahwa ia akan tahu ketika ia telah tiba di tempat yang tepat, maka ia memulai perjalanan. Tidak dengan mobil, tidak dengan peta GPS, tetapi dengan berjalan kaki, menelusuri jalur antar negara bagian, dari Colorado menuju Tenggara, dengan hanya anjing setianya, Zeus, di sampingnya, seekor German Shepherd tangguh, sahabat satu-satunya, yang mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Perjalanan itu sunyi, berhari-hari melintasi hutan, pinggiran kota, padang rumput, dan jalan raya sepi. Ia bertemu dengan berbagai macam orang, beberapa baik hati, dan memberi tumpangan, makanan, atau arah, dan yang lain curiga, bahkan bermusuhan. Tapi ia tidak gentar. Di setiap kota kecil yang ia lewati, ia bertanya-tanya, apakah dia tinggal di sini? Apakah dia pernah berjalan di jalan ini? Dan meski sebagian dari dirinya merasa bodoh, bahkan gila, ia tidak berhenti. Karena dalam kesunyian perjalanan itu, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan sejak perang. Tidak ada hiruk-pikuk dunia modern, tidak ada basa-basi. Hanya dirinya, Zeus, dan tujuan yang belum jelas, tapi sangat kuat. Di tengah malam yang sunyi, di tenda kecil yang ia dirikan di pinggir sungai atau hutan, ia sering duduk diam bersama Zeus, menatap bintang. Ia bertanya-tanya, apakah wanita dalam foto itu tahu betapa besar pengaruhnya terhadap hidup seseorang yang belum pernah ia temui? Barangkali tidak. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah ia merasa harus bertemu dengannya, meski hanya sekali, hanya untuk berkata, terima kasih. Kau menyelamatkanku, dan aku hanya ingin tahu siapa dirimu. Dan pada akhirnya, setelah berminggu-minggu berjalan, badai dan matahari, hutan dan jalan, ia tiba di Hampton, North Carolina, sebuah kota kecil, tenang, dengan ladang yang luas, jalan-jalan setapak, dan orang-orang yang mengenal tetangganya. Ketika ia memasuki wilayah itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya berdebar pelan. Ia menatap bangunan tua yang mengingatkannya pada foto. Ia melihat papan nama yang separuh terhapus. Dan saat itulah ia tahu, ia telah sampai. Wanita dalam foto, Logan, akhirnya tiba di kota kecil bernama Hampton dan menemukan wanita itu, Beth Green. Ia adalah ibu tunggal, tinggal bersama neneknya dan mengelola tempat penitipan hewan. Beth bukanlah seseorang yang hidup dalam kemewahan. Ia hidup sederhana, membesarkan putranya Ben, seorang bocah pemalu yang cerdas, sensitif, dan sangat menyayangi musik. Namun, hidup Beth tidak pernah benar-benar bebas. Mantan suaminya, Keith Clayton, adalah seorang polisi setempat dengan keluarga, berkuasa di kota. Ia masih terus mencampuri hidup Beth dan mengontrol hidup Ben, lebih karena ego dan kekuasaan daripada cinta. Ketika Logan muncul untuk melamar kerja di tempatnya, Beth ragu. Tapi nalurinya dan dorongan dari neneknya yang bijak, membuatnya menerima pria asing itu. Logan mulai bekerja, membantu membersihkan kandang, merawat anjing, dan perlahan-lahan menyatu dalam ritme hidup Beth dan Ben. Kedekatan yang tumbuh. Logan tidak pernah memberitahu Beth alasan sebenarnya ia datang. Ia tidak ingin merusak kepercayaan yang mulai tumbuh. Hubungannya dengan Ben pun semakin erat. Berbeda dari Keith yang memaksakan olahraga dan persaingan, Logan melihat potensi Ben sebagai individu. Ia membimbing Ben bermain piano, mendengarkan keinginan terdalamnya, dan tanpa berkata apa-apa, mengisi kekosongan seorang ayah yang penuh kasih. Sementara itu,
Hubungan Logan dan Beth perlahan berkembang. Di tengah rutinitas sehari-hari yang sederhana, membawa anjing berjalan, makan malam bersama, menertawakan hal-hal kecil, mereka mulai jatuh cinta. Tapi cinta itu dibayangi dua hal. Masa lalu Logan yang belum ia ungkapkan dan Keith yang semakin posesif. Keith tidak menerima kehadiran Logan begitu saja. Dengan wewenangnya sebagai polisi, ia mulai mengintimidasi, menyelidiki, dan bahkan mengancam. Bagi Keith, hidup Beth adalah miliknya. Ia tidak bisa membiarkan siapapun merusaknya, apalagi mantan marinir asing yang muncul entah dari mana. Kebenaran terungkap ketika semuanya mulai terasa tenang, ketika Beth dan Logan mulai percaya bahwa mereka bisa memulai lembaran baru. Kebenaran pun muncul. Beth menemukan foto dirinya di tangan Logan. Ia terkejut, merasa dikhianati. Pria yang ia pikir datang secara alami ternyata mencari dirinya selama ini. Meskipun Logan menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud membohongi, bahwa ia sendiri tidak tahu kenapa ia mencari foto itu. Beth merasa bahwa cinta mereka dibangun di atas kebohongan. Mereka berpisah. Hubungan yang hampir menjadi penyembuh berubah menjadi luka baru, badai dan penebusan. Saat hujan besar menghantam kota, banjir melanda area perkemahan tempat Ben bermain. Dalam kekacauan, Ben hilang dan Beth dilanda ketakutan. Keith yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak tahu keberadaan anaknya. Beth hanya bisa berpaling pada satu orang, Logan. Dengan bantuan Zeus, Logan menyusuri arus banjir, menembus hutan, dan akhirnya menemukan Ben yang terperangkap di sebuah jembatan yang nyaris runtuh. Ia menyelamatkan Ben dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun, dalam proses itu, Keith yang juga mengejar mereka terpeleset dan terbawa arus. Ia tewas, menyisakan duka, tetapi juga kelegaan, karena akhirnya bayangan yang membayangi hidup. Beth dan Ben pun berakhir, bahagia yang diperjuangkan. Beberapa waktu kemudian, Beth kembali mendatangi Logan. Ia mulai memahami, cinta bukan tentang awal yang sempurna, tetapi tentang keberanian untuk bertahan, meski dunia terasa rusak. Logan tidak pernah mengklaim sebagai pahlawan. Ia hanya mengikuti suara hati yang membisikkan bahwa wanita dalam foto itu, yang tidak ia kenal saat itu, telah ditakdirkan untuk mengubah hidupnya. Dan dalam pandangan Beth, Logan bukan pria beruntung karena membawa foto itu. Ia adalah pria beruntung karena tidak pernah berhenti mencari, bahkan saat ia sendiri tidak tahu apa yang akan ia temukan. Don't forget to comment, like, and subscribe.